Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dasarnya manusia dan sakaratul maut. Setiap manusia pegang nyawa mengalami sakaratul maut sebagaimana dijelaskan dalam ayat. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Sakaratul maut berarti kesulitan yang kesukaran maut. Ar-Raqib berkata dalam Al-Muqaddas, kata sakar adalah sesuatu keadaan yang menghalangi untuk antara seseorang dengan akalnya dalam penggunaannya. Kata ini banyak dipakai untuk makna minuman yang memabukkan. Kata ini juga berkonotasi marah, rindu, sakit, ngantuk, dan kondisi tidak sadar atau pingsan yang disebabkan oleh rasa sakit. Rasulullah SAW pernah mengalami sakaratul maut. Dalam sakit yang menjelang wafatnya, Rasul meraih cangkir berisi air, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya untuk membasuh wajahnya. Beliau berbicara kepada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya pada maut pasti ada sakaratul maut. Aisyah radhiyallahu anha bercerita mengenai sakitnya Rasulullah SAW. Aku tidak melihat sakit pada seseorang yang lebih keras dibanding yang dialami Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha juga pernah masuk ke kamar ayahnya Abu Bakar yang sedang sakit menjelang wafatnya. Padahal sakit itu semakin berat. Aisyah mengucapkan sebaik syair, kekayaan tidak berarti apa-apa bagi seseorang pemuda saat sekarang melewati kerongkongannya dan menyesatkan dadanya. Lalu Abu Bakar membuka wajahnya dan berujar, bukan begitu, yang benar adalah mengutuk sebuah ayat, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Sudah pasti orang kafir akan mengalami maut lebih berat dibandingkan dengan yang dialami orang mukmin. Kami mengutus sebagian hadis dari Al-Bara Ibnu Azib, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju kebencian dan murka Allah. Lalu ia berpisah dari jasadnya dan si malaikat mencabutnya sebagaimana bulu yang tebal dan basah dicabut paksa, dan bersamaan dengan itu terputuslah urat-urat dan saraf-sarafnya. Al-Quran melukiskan betapa beratnya sakaratul maut yang dialami oleh orang kafir, dan siapakah yang lebih alim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah yang berkata, telah diwahyukan kepada saya padahal tidak ada diwahyukan sesuatu yang pun kepadanya, dan orang yang berkata saya akan melakukan seperti apa yang diberikan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu lihat ketika orang yang lain berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, dan para malaikat memukul dengan tangannya al-malaikal masitu ayyuhum, sambil berkata, keluarkanlah nyawamu pada hari ini, kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Maksud ayat di atas seperti diturunkan di tafsir adalah ketika malaikat azab memberi kabar kepada orang-orang kafir yang tentang azab lembu, rantai, neraka jahim, api yang panas membakar, dan murka Allah. Selalu si malaikat berusaha mencabut roh dari jasadnya, akan tetapi rohnya menolak keluar. Maka malaikat menyuruh mereka sampai roh mereka keluar dari jasadnya. Beberapa tokoh menceritakan pengalaman sakaratul maut mereka. Di antaranya adalah Ibnu Al-As. Saat ia sedang anak yang berkata kepadanya, wahai ayahku, engkau pernah mengatakan semoga saja aku bertemu dengan seorang laki-laki yang durhaka saat maut menuntutnya, agar ia melukiskan kepadaku apa yang dilihatnya. Sekarang engkaulah orang itu. Maka ceritakanlah padaku. Ayahnya menjawab, anakku, demi Allah, seakan-akan bagian satu ibu berada di raja, seakan-akan aku bernapas dari jauh beratur, seakan-akan pohon ditarik dari tapak kakiku sampai ke kepala. Kemudian ia mengucapkan sahir, aduhai, andai saja sebelum hal yang telah jelas diarahkan ini terjadi, aku berada di puncak gunung sambil mengembala kambing gunung. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Semoga terus berkembang. Amin.